Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, 24 jam bersama dengan Gaspar memenangkan Piala Citra sebelum penayangannya. Film 24 jam bersama Gaspar yang dibintangi oleh Reza Rahardian akhirnya akan tayang di Netflix pada 14 Maret 2024 mendatang. Film ini menjadi pemenang salah satu film yang dinanti, apalagi setelah penayangan pertamanya di Busan International Film Festival pada Oktober 2023 lalu. Beberapa penghargaan juga telah diraih, salah satunya sebagai film Indonesia pertama yang ikut berkompetisi di Kim Ji-suk Award. Di Indonesia sendiri, 24 jam bersama Gaspar meraih 9 nominasi di ajang Festival Film Indonesia 2023 dan berhasil memenangkan Piala Citra untuk kategori penulis skenario adaptasi terbaik. Mas Andi was also my lecturer in my campus. Akhirnya udah premier di Jakarta nih, ada format yang Gaspar. Gimana menurut kamu? Perasaannya gimana hari ini? What would you say to the or maybe on the fence of watching this? Indonesia daripada Jakarta yang Mas Anggi can't wait ya, tapi ya udah sekarang aja dulu kita maksimalkan untuk nonton bareng premier ya. Kamu ada pesan atau harapan khusus nggak sih untuk masyarakat Indonesia yang sudah nungguin banget 24 jam bersama Gaspar? movies like making some sort of horror movie Pertama kali trailer his jadi happy juga deh jadi main dari happy ke hati ya. ketika nonton emang Thank you banget orang. Silakan lanjut ke area sebelah kiri. suasana yang model begitu gitu. Oke, berikutnya tadi saya juga mengundang seorang aktris muda berbakat di dalam film ini. Mari kita sambut Shenina Simon sebagai Agnes. Silakan Mbak Shenina dapat masuk ke red carpet area dan memberikan sedikit pose kepada rekan-rekan media dan fotografer ini. Wow, look at that dress. Mau tanya dong, tantangan buat main film ini apa sih Kak? Boleh spill tantangannya sebenarnya menciptakan imajinasi dengan dunia yang cukup berbeda dengan hari-hari, karena di sini temanya memang distopian. Oke, nah Jadi untuk mengimajinasikan apa yang ada aku mau dulu, gimana sih perasaan kamu hari ini? Kalau orang kamu sendiri dari juga yang banyak film masih ada nggak sih genre atau karakter yang pengen banget gitu bisa? Berikut ini berita datang dari Once Mekel yang memperoleh suara caleg DPR RI. Perolehan suara Once Mekel di Pileg 2024 cukup melambung. Once pun mengaku cukup senang. Dan Once pun berharap teman-teman yang lain juga dapat ikut menyusul duduk di kursi legislatif lebih dari satu kursi. Once Mekel mendapatkan suara terbanyak di antara caleg-caleg PDIP dengan dapil yang sama dengannya, yang meraih sebanyak 438.500 suara. Persiapannya dalam mengisi acara ini? Nggak terlalu banyak sih, tapi karena saya beberapa kali sudah bangun dengan Gugun untuk membawakan lagu yang tadi, ya sudah kita bisa bawakan. Sebetulnya kita nggak ada persiapan khusus, bahkan nggak sempat soundcheck. Berapa lagu? Oh satu, karena ini cuma satu. Judulnya boleh dijelasin mungkin? Di bawah mentari. Alasannya kenapa ngambil apa lagu itu bawain lagu? Karena lagu itu saya yang buat dan Gugun membuat musiknya, dan seru aja lagunya. Ya. Mas Once, untuk Hari Musik ini menilainya bagaimana sih kondisi musik Indonesia saat ini? Nah, kondisi musik Indonesia saat ini sebetulnya ada di persimpangan jalan, tapi kita harus tanggapi dengan positif. Dalam arti kita punya banyak potensi, bakat-bakat baru, bakat-bakat muda yang perlu diasah, perlu kita sokong, berikan fasilitas, perlu kita promosikan, perlu kita tampilkan.
dan kedepannya kita harus betul-betul membuat kebijakan yang strategis bagaimana kekayaan musik kita itu yang saat ini kita masih punya, yang saat ini masyarakat masih nampaknya sangat cintai musik Indonesia ini bisa terus kita pakai untuk kekuatan bangsa. Nah, kita harus rangkai aturan-aturan hukum yang fair, aturan-aturan yang lebih membela semua pihak, baik itu penyanyi, pemusik, pencipta lagu, kemudian profesi-profesi penunjang seperti I.O, promotor, penyedia sound dan sebagainya, agar supaya industrinya lebih sehat, dan juga kita harus berusahakan agar infrastruktur ya untuk industri musik lebih baik, misalnya industri infrastruktur fisik, pertunjukan dan lain sebagainya. Mas, pasca acara ini nih, ada nggak sih dalam waktu dekat mau bikin single atau album? Sebenarnya saya baru mengeluarkan album, judulnya Sigma, beberapa waktu lalu. Dan berikut ini kabar bahagia datang dari Mulan Jamila yang juga berhasil lolos menjadi anggota DPR bersama dengan Ahmad Dhani. Mulan Jamila dan juga Ahmad Dhani berhasil melangkah ke Senayan lantaran berhasil lolos menjadi anggota DPR RI. Mulan Jamila pun mengucapkan syukur atas dirinya dan Ahmad Dhani yang lolos menjadi anggota DPR. Menurutnya hal tersebut merupakan jalan yang diberikan oleh Tuhan. Mulan Jamila dan Ahmad Dhani pun mempersiapkan jika mereka mulai menduduki kursi DPR nanti. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Mulan Jamila dan Ahmad Dhani sama-sama melangkah ke gedung DPR. Mulan Jamila membagikan perolehan suara yang didapatkan Ahmad Dhani melalui unggahan di Instagram pribadi miliknya. Biasanya aku zaman di era mendaftar sekolah itu ada bonus per hari kalau bisa sampai maghrib ya dikumpulin. Itu di luar dari ya itu reward aja sih biasa. Berarti cara itu ampuh ya teh buat menyemangatin anak-anak puasa ya teh. Ya nggak apa-apa kan diperbolehkan gitu. Yang penting kan itu anak-anak terbiasa menjalankan itu kan ada rasa ternyata mudah gitu, walaupun memang ada cara-cara atau trik-trik tertentu yang tentunya juga itu kan bentuk juga apresiasi kita terhadap pencapaian mereka bisa sampai ke puasa sebulan selesai. Kalau untuk Teteh sendiri kapan juga nih Teteh akan tetap sekali sendiri? Teteh kan tetap akan aktivitas kayak bulan puasa ini tetap namanya terima job juga nggak sih nyanyi, apalagi masih jadi anggota dewan gitu. Gimana nih Teh dengan rutinitas bulan Ramadan? Kalau aku sih fokusnya ini aja sih, yang penting aktivitasnya apapun ya tetap kita harus terus melakukan aktivitas, karena memang kan puasa tidak boleh terhalangi oleh rutinitas, atau enggak gara-gara puasa kita tidak menjalankan rutinitas. Tentunya dengan pengharapan apapun rutinitas yang kita lakukan adalah menjadi amal ibadah kan buat kita. Tapi ada tradisi nggak tadi keluarga tuh mungkin atau tarawih bareng atau tradisinya biasanya ada. Kalau tarawih bareng dari di Mesir sih biasanya ya, kalau nggak di Mesir atau enggak kita pas di tanggal-tanggal ganjil di hari-hari akhir sholat di masjid, enggak itikaf aja sih. Oh ya mungkin ada ya, sekarang pengennya mudah-mudahan bisa ketam gitu ya. Nah, ini kan suami istri Pade dan Teteh masuk juga ke Senayan, memang ke Senayan saat gimana nih Teh dengan suami istri maju dengan nilai perolehan suara banyak gitu. Ya alhamdulillah semua kan kembali lagi. Kalau kita manusia itu kan boleh berencana, berusaha semaksimal mungkin. Kalau Allah tidak ridho ya, tidak memberikan mengamini dan mengiyakan ya tidak akan terjadi gitu ya. Alhamdulillah semua akan tentunya yang paling utama kan sebenarnya buat aku sama Mas Dhani adalah pada saat itu sudah ditetapkan, sudah dilantik, mudah-mudahan kita bisa aman. Kerja bareng akhirnya masuk berdua gitu, nanti kerja bareng dan pasti kan ada komisi beda. Ya tapi kan kalau kita walaupun kerja bareng satu naungan dalam arti partainya sama, tapi kan kita ditugaskan di komisi yang berbeda, jadi belum tentu juga bisa ketemu sih, waktu rapat juga berbeda dan sistem kerjanya juga belum sama. Berarti udah siap ya dengan dua-dua?
Sering kena nyinyir, Aurel Hermansyah meminta maaf karena penampilannya mirip ibu-ibu. Penampilan Aurel Hermansyah belakangan ini sering dikritik oleh warganet. Mulai dari disebut seperti ibu-ibu karena bentuk tubuhnya hingga dimiripkan dengan artis lain. Mengetahui bahwa penampilannya selalu menuai komentar dari warganet, membuat Aurel Hermansyah selalu meminta maaf terlebih dahulu sebelum dihujat. Momen itu pun terjadi ketika Aurel Hermansyah akan memberikan testimoni pada makanan yang diterimanya baru-baru ini. Langsung kita buat sama-sama, dan pesan dari saya sih, karena kan mungkin di sini kan adik-adik GAT5 Squad ini kan masih pada muda-muda gitu ya, waktunya masih jauh dan panjang. Iya, kita juga masih muda. Jadi maksudnya waktunya masih panjang. Yang pasti jangan gampang puas, harus tetap berusaha. Jangan patah semangat. Kalau buat konten misalnya ngeliat view-nya kecil, aduh jangan kecil hati. Kita dulu juga pernah kayak gitu. Jadi tetap maju terus. Yang penting semuanya sukses. Itu aja. Terima kasih. Aku lagi berarti. Ya, kalau aku harapannya intinya di sini semoga apapun yang kita bikin bisa mempunyai impact yang bagus juga ke depannya. Entah nanti kita mau bikin gerakan-gerakan yang bagus sama influence orang lain dengan gerakan-gerakan yang positif juga, insya Allah akan kita coba sebaik mungkin di sini, gitu ya. Dan semoga siapapun yang sekarang mungkin udah berhasil di bidangnya kita bisa jadikan jadikan pelajaran, gitu ya. Di sini juga ada Mas Arsyad Ahmad nih, temenku ya. Halo bro, halo di situ Mas Arsyad juga. Kalau aku selalu ngelihat orang ditanya, Bang, kalau collab sama Bang Atta itu harus minimal followernya, subscribernya berapa? Gitu. Aku tuh selalu sering banget ditanya kayak gitu. Aku bilang aku nggak pernah lihat follower sama subscribernya, tapi aku lihat karakternya. Aku bilang, kalau karakter orang itu memang kuat, strong, mau followernya berapapun, aku seneng banget bakal collab sama dia gitu. Nah, kayak Bro Alsat ini kita kasih satu contoh cerita ya di sekian banyaknya mungkin orang-orang yang berhasil di sosial media di Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Saikoji yang mengungkapkan berat badannya turun hingga 40 kg. Rapper sekaligus aktor Igor Saikoji atau Saikoji berhasil menurunkan berat badannya hingga 40 kg dan menjaga pola makannya serta berolahraga. Akan tetapi ternyata Igor Saikoji tak memiliki target tertentu soal angka berat badan. Menurut pelantun lagu Saya Pasti Bisa itu, hal tersebut yang paling penting adalah perubahan tubuh, yakni kebiasaan sehat yang konsisten. Igor Saikoji fokus pada manfaat jangka panjang dari pola hidup sehat yang kini ia jalani. Terlebih profesinya sebagai musisi yang sangat membutuhkan kondisi tubuh yang prima. Sebab menurutnya, kesehatan akan memberikan pengaruh besar pada pemikiran dan kreativitas otak. Banyak orang yang karya berekspresi, bikin konten bermusik. Moga-moga makin banyak jembatan untuk musik Indonesia bisa dikenal secara global. Karena kita punya banyak warna musik yang unik, kita punya banyak budaya yang luar biasa, musisi-musisi yang kreatif dan sangat hebat gitu ya. Semoga bisa dinotis, karena menurut saya di zaman sekarang ini internet dan sosial media ini udah benar-benar nge-break batasan-batasan yang orang nyangka kalau kita bermusik kita harus selalu ada mungkin dirilis secara proper aja mau kesana enggak. Kalau menurut saya musik udah saat ini udah melangkah lebih daripada cuma struktur industrinya aja, tapi juga dengan teknologi yang ada sekarang bikin kita bisa mengakses mendengar musik dari mana. Kalau sempat ada perdebatan belakangan waktu itu antara vokalis dengan mantan band, nanti gimana sih melihatnya ada perdebatan mengenai kita mengenai sesama temen band gitu kan, dari seperti apa sih? Kalau saya sih memang itu pasti dinamika bermusik. Sebenarnya kalau kita secara kolektif bermusik nggak cuma urusan. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Tribun X selengkapnya. Bersama dengan saya Kusnul Asyaifah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.